Ya udah nggak apa-apa. Mulai aja. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sinta Erla. Di sini saya selaku MC pada kelas Math Club pada malam hari ini. Baik, karena akan diadakannya kelas Math Club pada malam hari ini, agenda yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka kelas pada malam hari ini dengan membaca Bismillah. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita masuk kepada agenda yang selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Kak Agus Lamani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya langsung menentukan ya materinya apa, melihat bahwasannya kemarin kita sempat apa sempat membahas terkait dengan ONMIPA. Salah satunya yaitu struktur aljabar. Ini juga mata kuliah yang akan diampu ya oleh beberapa teman-teman di sini yang mungkin yang sekarang semester 3 ini akan diampu semester depan kayaknya. Saya dulu memang semester 4 saat itu mengampu mata kuliah struktur aljabar. Nah, apa itu struktur aljabar? Ini banyak yang nggak ngerti sebenarnya, Mas. Termasuk saya pribadi awalnya ya, awalnya waktu kuliah. Nah, kenapa kayak saya belajar struktur aljabar gitu? Sampai saya mempelajari kembali pas sudah selesai kuliah baru tahu gitu struktur aljabar itu apa gitu, membahas apa, kemudian gunanya apa gitu kan. Sebenarnya salah satunya banyak ya. Sebenarnya kalau di dalam teknologi banyak ya. Salah satunya yaitu tentang warna-warna gitu atau tentang warna-warna dalam dalam aplikasi atau tentang enkripsi gitu kan. Kalau di kriptografi itu juga termasuk itu aljabar. Walaupun di dalam mata kuliahnya tidak membahas hal-hal sedetail itu sebenarnya. Jadi kalau di bukunya bahasa Inggris itu biasanya eh, ada kata modernnya aja. Jadi aljabarnya bukan aljabar yang di sekolah gitu kan, tapi aljabar yang sudah di atau dikembangkan kembali oleh beberapa matematika-matikawan setelah Al-Khawarizmi ya. Saya coba share ya screen sini. Oke. Berbicara struktural jabar yang paling pertama yaitu kita akan berbicara terkait dengan himpunan. Oke, beberapa sudah belajar himpunan ya. Kalau definisi himpunan sendiri apa ya? Kalau di sekolah gitu-gitu. Apa? Ada yang tahu nggak kalau kalian belajar di sekolah atau kalian ngajar di sekolah coba? Kalau kalian misalkan nih ya, misalkan kalian ngajar kelas 7, misalkan kalian ngajar kelas 7. Kira-kira kalau nanti bab himpunan, kalian akan jawab apa? Coba salah satu misalkan, siapa ya? Jihan coba, Jihan. Kalau kamu ngajar kelas 7 misalkan, kalau kamu ngajar kelas 7 bab himpunan, tanya apa itu himpunan? Oh, nggak tahu ya. Kalau Akbar, Bar, coba kalau nanti kamu ngajar gitu di sekolah gitu nanti, atau nggak PPL, nih, PPL di SMP gitu, ngajar himpunan gitu. Kamu bakal jawab apa himpunan?
Himpunan. Himpunan sebenarnya bagus sih kayak ada himpunnya bagian, bagian. Ada himpunnya kebuka, himpunnya tertutup. Kalau nggak salah. Terus juga semesta ada apa lagi ya? Enggak, itu terlalu abstrak bagi anak kelas SMP. Enggak, kalau kamu ini apa namanya ngajar SMP ini, apa itu himpunan? Himpunan itu semesta, bukan Kak. Oke, oke, oke. Nah, kita mikir ya kalau himpunan itu, tapi terlalu terlalu ini banget ya. Himpunan hewan berkaki empat begitu loh biasanya kalau di SMP ya. Ya nggak apa deh lah. Intinya himpunan itu dia punya definisinya sendiri ya. Dalam artian setiap himpunan ini dia punya ciri khas gitu lah, ciri khasnya sendiri. Nah, salah satu himpunan di dalam struktur aljabar yang biasa dibahas itu yang pertama himpunan N. Apa itu N? Himpunan bilangan. Jangan apa nih? Himpunan bilangan asli ya. Himpunan bilangan asli, yaitu satu, dua, tiga, dan seterusnya ya. Sampai tak terhingga, jadi kalau nggak ada ujungnya, ya. Satu, dua, tiga, dan seterusnya ya. Ini himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli. Kalau Z, himpunan bilangan, himpunan bilangan bulat ya. Nol, satu negatif satu, dua negatif dua, dan seterusnya ya. Ada Q. Q adalah himpunan bilangan rasional. Mana bentuknya apa? Bilangan rasional itu bentuknya, ini sinyal saya kayaknya kurang ini. A per B, di mana A-nya adalah A dan B. Salah satu. Ini A dan B bilangan bulat. Contohnya apa kalau Q? Contohnya satu per dua gitu ya, satu per dua, atau mungkin ya termasuk di bilangan Z juga ya. Ada tiga per dua, dan negatif dua per tiga, dan seterusnya ya. Jadi termasuk juga satu gitu kan. Kalau mau lengkap dengan bilangan bulat ya ada satu, ada nol, gitu. Dan seterusnya ya. Bentar, bentar. Nol dan ya. Ya ada banyak bilangan rasional namanya. Rasional. Himpunan bilangan, ada bilangan real. Ya, semua tahu bilangan real ya. Bilangan real ada semua bilangan. Jadi, semua bilangan yang kita tahu, ya itu adalah bilangan real ya. Bilangan real. Semua bilangan yang kita tahu termasuk bilangan, ya bilangan ada ya nol, satu, ya bilangan rasional juga ya gitu. Bilangan rasional juga gitu kan. Bilangan bulat juga termasuk ya. Termasuk bilangan-bilangan yang kayak akar dua gitu. Akar tiga, kemudian ada sin 5 gitu kan. Kalau mau gitu. Ada pi gitu kan. Ada e. Nanti mana nanti aja. Terlalu ini.
Ada misalkan ada log 5 misalkan. Dan seterusnya ya. Bilangan real banyak kali ya. Ada bilangan yang namanya bilangan irasional ya. Contohnya kayak dia, bilangan irasional itu ada akar 2, akar 3, sin 5. Nggak tahu sin 5 berapa ya, saya nggak tahu. Ada pi, ada log 5, dan seterusnya ya. Log 4, dan seterusnya. Ada bilangan Q, bilangan C. Bilangan C itu ada bilangan kompleks ya. Yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu bilangan kompleks. Itu A atau X tambah Y. Jadi X ditambah YI, di mana X dan Y-nya itu bilangan real, dan I adalah akar negatif 1. Pernah kita bahas ya waktu itu, bilangan kompleks. Oke, pertanyaannya, apakah himpunan itu cuma ini doang? Ada banyak sekali himpunan ya. Kalau eh, di dalam struktur aljabar beberapa akan saya coba sebutkan ya, yang biasanya muncul di mata kuliah struktur aljabar. Walaupun himpunan itu banyak sekali ya, bukan hanya himpunan bilangan, ini namanya himpunan bilangan. Jadi, apakah ini saja himpunan itu ya banyak ya? Ya, tadi himpunan hewan berkecimpat dan seterusnya gitu kan. Kalau dalam matematika misalkan, ada himpunan di sini ada namanya himpunan eh, perkalian kartesius ya. Apa itu himpunan perkalian kartesius? Yaitu himpunan kalau R2 misalkan, kalau R2 itu, dia bentuknya itu titik gitu ya, titik di dimensi 2, titik 2 dimensi, titik 2 dimensi 2 ya. Walaupun sebenarnya himpunan perkalian kartesius itu bukan hanya titik di dimensi 2 atau 3 gitu kan ya. Kalau ini kan biasanya bentuknya X, Y ya, X, Y. Kalau dimensi 3 berarti kan ini titik dimensi 3 ya. Ini titik dimensi 2, ini titik dimensi 3, titik dimensi 3 misalkan. Berarti kan kalau kalian belajar kalkulus kan udah ya, udah mau capai dimensi 3 ya. Bentuknya itu X, Y, Z gitu kan. Kalau perkalian kartesius itu. Tapi apakah itu doang? Makanya matematika itu melampaui fisika ya, melampaui fisika, melampaui ini gitu kan. Kalau kalau kita dalam bentuk ini ya, ini Y, ini X gitu kan. Nah, R2 itu contohnya itu tadi ya. Contohnya misalkan ini titik misalkan ada misalkan 1,2 gitu. Nah, ini termasuk ke dalam R2 ya, R2. Tapi kalau R3 berarti kan ya dimensi 3 gitu kan ya. Dimensi 3 gitu. X, Y, Z gitu. X, Y, Z. Misalkan ada titik, misalkan ada titik berapa ya? Ada titik berapa nih? Oke, titik. Ya, titik di sini misalkan. Titiknya misalkan apa titik? Ini titik A, anggaplah. Ini titik B. Misalkan. Titik B misalkan 2,3,4. Nah, ini termasuk titik dimensi 3 ya, R3. Tapi apakah itu doang? Nah, inilah matematika ya.
Matematika itu melampaui melampaui dimensi gitu kan, melampaui. Makanya matematika itu bukan ilmu yang bukan ilmu kehidupan sehari-hari sebenarnya. Makanya ada dimensi, bahkan R4 ya berarti bentuknya ya tadi ya X1, X2, X3, X4 misalkan. Dan seterusnya ya. Bukan Rn ya gitu. Rn ya bentuknya jadi namanya perkalian kartesius kalau di sini. Rn ya bentuknya ya X1, X2, X3 dan seterusnya sampai Xn gitu. Nah, gitu. Ini salah satu himpunan yang lain ya, selain himpunan bilangan. Ini himpunan bilangan yang mungkin sudah pernah dipelajari di SMP, di SMA gitu kan ya. Nah, ini ada himpunan yang lain gitu tuh. Himpunan namanya himpunan perkalian kartesius. Atau himpunan apa ya? Titik dimensi ya, titik dimensi. Ya, walaupun sebenarnya kita melampaui dimensi gitu kan ya. Kita kan hidup di dimensi ketiga. Semua sepakat kita hidup di dimensi ketiga. Ada yang nggak sepakat? Kalau dalam fisika kan kita hidup di dimensi ketiga ya. Eh, tiga dimensi gitu kan kita. Yaitu X, Y, Z gitu kan. Atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan gitu kan. Dimensi ketiga. Tapi dimensi keempat, kelima, keenam dan itu kan nggak ada gitu ya. Tidak tidak terempiris gitu kan. Tidak tidak ada di dunia nyata gitu kan. Tapi matematika melampaui itu. Ada bilangan modulo N. Ini kan bilangan modulo N ya. Seperti pernah kita bahas ya bahwasanya ini itu sisa, sisa bagi ya. Kalau Z2 ya berarti sisanya ya kalau nggak nol, nol ya satu gitu kan. Z2 berarti kalau nggak nol ya satu. Pernah kita bahas di itu ya. Z2 ya berarti kalau nggak nol ya satu. Ya, karena kan kalau sebuah bilangan dibagi dua, ya kalau nggak sisanya nol, sisanya satu. Sisa ya, bukan hasil, sisa. Kalau Z3 ya itu ya nol, satu, 2 gitu kan. Dan seterusnya ya, misalkan Z10 misalkan ya nol, satu, 2, 3, 4, 5 sampai 9 gitu kan. Dan seterusnya ya, Zn ya berarti nol, satu, 2, bla 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 sampai ini maafin ya saya dasar banget ini kalau betul Jabar ini dasar banget. Benar-benar benar-benar mengenal himpunan banget gitu. Jadi eh, pengennya sih biar nggak kaget gitu kalau udah ketemu mata kuliah sekolah Jabar itu bahas apa sih. Oke, bentar. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, oke ini ada namanya bilangan modulo N atau sisa bagi dari N. Oke, ada pertanyaan nggak kira-kira untuk ini? Ada bilangan, ada himpunan kartesius, belum modulo N, belum ya? Boleh kasih jempol ya kalau ngerti semua kasih jempol. Berarti ngerti semua, alhamdulillah. Kalau untuk ini, tadi kita membahas himpunan bilangan, himpunan perkalian kartesius. Contohnya gini ya, kalau contohnya R4 ya berarti misalkan 2,3, 4, negatif 1 misalkan. Ini berarti R4. Dan seterusnya ya sampai Rn. Oke, ngerti ya? Kalau bilangan modulo N pernah kita bahas kemarin ya, sempat di hari Ahad malam. Ada Z2, Z3, Z5 ya, Z6 dan Z7. Z2, Z3, Z5.
dan 6. Jadi, lalu ada bilangan unit modulo N. Oke, ada yang pernah udah semester 3 udah pernah belajar teori bilangan kan ya? Bilangan unit modulo N. Coba semester 3 siapa aja? Ada Anik, ada kalau Erla semester 1 ya? Iya, Kak. Oke, belum belum belajar teori bilangan berarti. Kalau yang ini semester 3 udah belajar teori bilangan belum? Yang Anik, Siva, terus Jihan. Udah ya? Oke. Kalau di sini ada himpunan bilangan unit modulo N itu kita harus tahu terkait dengan namanya relatif prima. Oke. Belajar relatif prima harus tahu belajar namanya FPB ya. Kalau Cynthia udah tahu ya FPB ya? Apa FPB? Di SD? Faktor persekutuan terbesar. Oke, betul. Faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar. FPB. Kalau relatif prima belum belum dengar ya, relatif prima ya. Belum, Kak. Oke. Namanya FPB. Faktor persekutuan terbesar. Oke. Nah, relatif prima itu kita cari yang FPB-nya itu satu ya. Jadi FPB-nya satu. Jadi sebuah bilangan dikatakan relatif prima, A dan B dikatakan relatif prima jika FPB dari A dan B itu sama dengan satu. Relatif prima apakah harus bilangan prima? Enggak juga. Contoh yang relatif prima tapi bukan bilangan prima ya. Relatif prima tapi bukan bilangan prima. Contohnya 4 dan 9 misalkan ya. 4 dan 9 misalkan. Ini FPB-nya berapa? FPB 4 dan 9. Berapa R lah kalau 4 9? 4 dan 9 FPB-nya berapa? FPB dari 4 dan 9. Nah, ini kan FPB-nya 1. Nah, ini 4 dan 9 disebutnya relatif prima. Ya, relatif prima. 4 dan 9, 4 dan 9 disebut relatif prima. Saling relatif prima. Saling relatif prima. Relatif prima. Karena 4 dan 9 itu kalau di FPB kan hasilnya 1. Gitu. Paham ya sampai sini ya? Relatif prima ya. Yang mungkin yang udah belajar teori bilangan udah tahu biasanya ya, relatif prima. Ini kalau kalau Erla kan baru semester 1, oke lah. Baru tahu oh relatif prima itu berarti yang FPB-nya 1 gitu. Ya, kasih jempol ya kalau udah ngerti ya. Nah, kemudian apa itu bilangan unit modulo N? Bilangan unit modulo N. Contoh misalkan kita anggaplah kalau bilangannya prima gampang ya. Anggaplah Z10 di sini ya. Z10 itu kan ada 0 sampai 9. Dan 0 sampai 9 tuh ya. Anggaplah Z10 dulu ya. Kita coba ambil Z10. Z10 itu kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, 9 ya. Nah, kalau saya tanya U10, unit U10, U10,
bilangannya U10, maka kita harus cari bilangan-bilangan ini 0, 1, 2, 3, kecuali 0 ya, 0 nggak termasuk ya. 0 nggak termasuk, coret dulu. Kita harus cari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atau 1 sampai 9 ini, cari yang FPB-nya dengan 10 itu 1. Yang pertama berapa aja coba? Coba satu, oke. Coba Anik, kamu ini apa namanya hidupin mic, nggak bisa. Ter, Akbar lagi. Nah, Akbar udah belajar soalnya nih, Akbar udah tahu. Aku belum belajar, Kak. Kamu belum belajar masa? Enggak, maksudnya udah belajar relatif prima belum? Udah belajar teori bilangan belum? Oh, teori bilangan udah. Oke. Kalau Teori strukturnya bilangan udah. belum. Oh, sebenarnya mau belum. Teori bilangan udah kan? Relatif prima udah kan? Coba sebutkan sebutkan bilangan-bilangan antara 1 sampai 9 ini yang mana jika di FPB kan dengan 10, maka hasilnya 1. Coba aja, apa aja coba. 1 udah pasti ya, 1. Kalau kita data misalkan. Kita data aja, Kak. Oke, makasih. Saya data misalkan. Kita data misalkan FPB 1 dan 10. Oh, pasti 1 ya. FPB 10 berapa nih? Berapa? Anik, FPB 10 berapa? Kak, Berapa? dua. Dua bukan? 2, oke. 2 ya. 2, betul. Berarti kalau 2, FPB-nya 2, berarti 2 bukan termasuk U10. Coret dari keanggotaan U10 ya. Bukan termasuk U10. Sekarang FPB 10. FPB 10 ya. Berapa FPB 10? Cynthia, berapa FPB 10? Satu. 1, oke. Karena FPB-nya 1, maka dia termasuk U10 ya. 3 gitu. 1, 3. Sekarang 4, coba 4. FPB 10. Berapa nih? Dua. 2, oke. Berarti bukan ya, bukan. 4 bukan ya. 5, yang pasti bukan ya 5 ya. 5 kan perkalian 10 ya, oke. Ya, 10 kan perkalian 5. 6, 6, FPB 10 berapa? Dua. 2 juga ya, oke. Bukan. Oke, 7. Satu, Kak. 1, Kak. Oke, berarti betul ya. Kalau 7 berarti dia termasuk U10. 8 bukan ya, karena dia perkalian 2. 2 aja bukan, apalagi perkaliannya. 8 bukan. 9. FPB 9, 10. Satu. 1. Oke, berarti U10 cuma 1, 3, 7, dan 9. Cuma 4 orang ini ya, 4 bilangan ini saja lah yang disebut sebagai U10. Itu himpunan bilangan unit modulo 10. Gitu ya, kalau kita nyari U10, U8, dan sebagainya, kita cari FPB-nya ya, di antara Z. Kalau Z, kalau U8 ya berarti di antara Z8.
gitu kan. Kecuali nol ya, nol nggak termasuk. Cari bilangan yang relatif prima terhadap n, terhadap n. Nah, cari yang satu, yang FBB-nya satu kan, ini, ini dan ini. Sehingga dapatlah U10, 1, 3, 7, 9. Gampang ya, untuk relatif atau enggak himpunan unit modulo n. Ini dasar banget, dasarnya struktural Jabar. Nih ya, kita sudah belajar ada himpunan bilangan yang sudah pernah dipelajari, himpunan perkalian kartesius atau himpunan titik, ada himpunan modulo n, ada himpunan bilangan unit modulo n, ada juga himpunan matriks. Ada M2R, GL2R, SL2R. Apa bedanya? Itu ya kalau dalam struktural Jabar jangan jangan berpikir bahwasanya cuma himpunan bilangan saja ya. Ternyata ada himpunan yang lain. Kalau M2R itu berarti ya matriks biasa ya, matriks 2 kali 2 gitu ya. Ya tidak ada syarat apa-apa. Ya contohnya kalau M2R ya contoh ya banyak ya contohnya 0,000 juga sama ya. 0,000 juga termasuk dalam M2R. 0,101 ya juga sama ya termasuknya M2R. Masuk ke dalam M2R. Ngerti ya M2R ya? Jadi semua himpunan matik aja, himpunan yang himpunan matik 2 kali 2 yang umum saja ya. Ya biasanya kan 2, 1, 3, 4 misalkan. Ini juga termasuknya M2R. Atau enggak misalkan ada 4, 1, 3, 1 misalkan. Ini juga M2R. Nah, apa itu kalau misalkan GL2R apakah? Gitu. Kalau M2R oke himpunan matik biasa ya M2R. Kalau GL2R, GL2R ada syaratnya yaitu determinannya tidak sama dengan nol. Jadi yang determinannya nol tidak termasuk GL2R. Syaratnya apa tadi? Determinannya tidak sama dengan nol. Oke, kalau kita 0000 ini apakah termasuk GL2R? Kalau himpunan matik 0000 ini apakah termasuk GL2R? Coba, Anik, termasuk gak dia GL2R? Ya, GL2R itu apa tadi? Determinannya tidak sama dengan nol ya? Atau determinan? Tahu determinan ya? Determinannya, jadi kalau GL2R itu, coba GL2R adalah GL2R adalah matriks A, B, C, D di mana AD dikurang BC tidak sama dengan nol. Nah, ini GL2R. Nah, kalau SL2R itu adalah matriks di mana A, B, C, D, di mana AD dikurang BC itu sama dengan satu. Khusus, Son. Khusus ya, kalau SL2R itu determinannya satu. Nah, pertanyaan saya, apa nih? Oh, 24. Oke.
Yang ini, yang 000 ini apakah termasuk GL2R? Bukan, Kak. Bukan. Kenapa? Karena determinannya sama dengan nol. Oke, betul ya. Karena terima sama dengan 0. Berarti dia bukan GL2R. Tidak termasuk GL2R. Tidak termasuk GL2R. Apalagi SL2R ya. Yang ini apakah termasuk GL2R? Yang 0101? Bukan, Kak. Bukan ya. 0101 Ya, juga bukan. Bukan termasuk GL2R karena determinannya 0 ya. Ada lagi nggak ini misalkan? Kalau 2134, apakah termasuk GL2R? termasuk, Kak. Termasuk ya. Karena determinannya berapa nih? Determinannya berapa kalau ini? Determinannya 5, Kak. 5 ya. Date-nya 5. Date-nya 5. Sehingga dia termasuk GL2R. Nah, yang ini berapa nih? Determinannya berapa? Kalau yang Satu, ini Kak. 1 ya. Berarti masuknya GL2R masuk nggak? Termasuk DE2 dan termasuk SE2. Ya, dia masuk ini juga. Masuk juga SL2R. Karena determinannya 1. Jadi termasuk GL2R juga karena determinannya bukan sama dengan 0. Dan masuk juga SL2R yang determinannya 1 ya. Gitu. Masuk SL2R, masuk juga GL2R. Nah, apakah yang bukan termasuk GL2R itu yang mengandung 0 saja? Tidak juga ya sebenarnya, Mas. Contohnya gini. Contohnya nih, 2-3 misalkan, -4, eh, 6 misalkan. Ah, tuh. Berapa nih? Apakah dia termasuk GL2R? Tidak termasuk, Kak. Kenapa? Karena determinannya sama dengan nol. Oke, karena determinannya sama dengan 0 ya. Karena determinan. Kita coba cek ya. Coba cek apakah betul apa yang dikatakan Akbar. Kita cek determinannya. Berarti kan 2 kali 6 dikurang -3 kali -4 gitu kan. 2 kali 6, 12. -3 kali -4, 12 juga ya. 12 sama dengan 0. Oke. Benar ya, karena determinannya 0, dia bukan tidak termasuk GL2R. Ngerti nggak sampai sini? Ini kita belum belum belajar. Eh, jauh, panjang banget. Kita belum belajar ini ya, belum belajar apa namanya, eh, belum belajar biner ya, operasi biner. Kita baru benar-benar baru mengenal himpunan-himpunan. Tadi ya ada himpunan bilangan, dari himpunan perkalian kartesius, modulo N, modulo N, matrik, himpunan permutasi. Wih, banyaknya. Cukup gak ini himpunan saja? Himpunan permutasi ya, himpunan permutasi. Apa itu himpunan permutasi? Ya himpunan yang mengandung permutasi ya. Yang mengandung permutasi ya. Bentuknya biasanya bentuk bisa bentuknya, hanya bentuknya anggap kayak matrik gitu ya. Contohnya misalkan eh, apa lambangnya? Bar, saya lupa tuh. Himpunan permutasi apa? Peta? Bukan ya? Himpunan permutasi apa lambangnya? Peta. Ya anggaplah P deh. Anggaplah kita mau P3. Oh, berarti kalau P3 itu artinya apa? Artinya himpunan permutasi dengan 3 anggota. 3 anggota ya. Ada berapa anggotanya? Ya, misalkan kalau kita bisa urutan misalkan 1,
2, 3. Ini urutan pertama ya 1, 2, 3 ya. Bisa juga 1, 2, 3 gitu. Bisa bentuknya begini ya. 1, 2, 3 ya bisa 1, 2, 3 gitu ya. Di bentuknya begini ya. 1, 2, 3. Berarti bilangan pertama itu 1, bilangan kedua itu 2, bilangan ketiga itu 3 gitu kan. Bisa juga dibolak-balik. Misalkan 1, 2, 3. Bisa dibolak-balik kan. Bisa 3, 2, 1. Bisa 1, 3, 2 ya. Dan seterusnya ya. Bisa 1, 3, 2 gitu. Apalagi nih. 1, 2, 3. Misalkan ada 2, 1, 3 gitu. Lalu ada apa lagi? 2, 1, 3, 1, 3, 2, terus 3, 1, 2. Apa lagi? Dua lagi nih, permutasi. Coba semester satu deh. Coba tadi ya. Erla coba Erla. Apa lagi dua lagi coba. Ada 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 3, 1, 2, terus dua lagi apa? Eh 2, 1, 3 udah Kak. udah. Udah. 3, 2, 1 Apa udah. aja? Dua lagi, dua lagi. 3, 2, 1, 3, 2, 1, satu lagi. Satu lagi 2, 3, 1. 2, 3, 1. Oke. 2, 3, 1. Oke, betul. Nah, ini disebut perhimpunan permutasi ya. P3 ya berarti anggotanya 3, P4 berarti anggotanya 4, dan seterusnya ya. Ini salah satu apa namanya cara menyajikannya ya. Cara menyajikan himpunan permutasi salah satunya begini ya. Yang saya lebih lebih sukanya begini ya daripada yang satunya lagi. Yang nggak tahu lah. Saya nggak memperkenalkan dulu ya. Yang penting ngerti ya. Permutasi itu yang begini. Kalau P2 ya cuma dua gitu kan. Kalau P2 ya cuma dua, berarti 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1 kan itu. P4 ya berarti ada 4 dan seterusnya ya. Jadi kan permutasi ya, permutasi itu kan tinggal kita cari faktorial aja kan. Kalau dua ya pasti ada dua faktorial ya, cuma ada dua anggota gitu. Kalau ini kan berarti ada tiga faktorial ya, berarti ada 3 kali 2 kali 1 gitu kan, berarti ada 6 anggota gitu. Atau elemen atau member lah. Berarti kalau 4 ya, kalau P4 ya berarti ada berapa anggota? 4, 3, 2, 1. Berarti 24 anggota. Silakan ya kalau mau mendata silakan satu persatu. Yang penting ngerti ya himpunan permutasi itu apa? Ada namanya himpunan polinom, itu yang terakhir di himpunan polinom ya. Itu himpunan yang mengandung polinom ya. Banyak yang mengandung polinom ya banyak itu ada P1, kita misalkan P2X. Ya contohnya ya berarti 2X ditambah 1 misalkan. Ini termasuk ke dalam P2X ya. Apakah ada ini doang gitu kan? Ya banyak gitu ya. Kalau misalkan kita sebutin P2X kan banyak ya. P2X ya contoh ininya ya A X ditambah B di mana A dan B-nya bilangan biasanya sih bilangan bulat ya, cuman nggak tahu ya bilangan bulat bilangan real nih. Ya ini bilangan real. Ya berarti banyak ya, misalkan 2X dikurang 1 ya pasti anggota dari P2X gitu kan. 3 atau negatif 3X. Kayaknya sih bulat tapi lupa saya. Bilangan bulat apa bilangan real ya? Bilangan bulat kayaknya. Negatif 3X ditambah 5 apakah iya termasuk ya P2X?
Apa salah saya? Oh salah ding. Harusnya ini P1. Kak, ini materi struktur itu Hmm? gabungan dari Theo bilangan apa gimana, Kak? Iya, biasanya sih. Hmm. Bu semua ya. Teori bilangan iya. Oh, Kadang kadang polinom juga iya gitu. aljabar iya. Se- Ya Allah, banyak banget. Ya, yang penting ngerti inilah kita kan Oke, awal Kak. banget ya. Jadi awal banget ya. Makanya ada pertanyaan nggak kalau saya lihat ini himpunan-himpunan ini, himpunan-himpunan yang saya kenalkan ini. Kan tadi kan teori bilangan juga iya karena relatif prima. Tapi kan ada juga kayak matriks. Matriks itu kan bukan teori bilangan, tapi kan perkalian matriks dan sebagainya Matriks gitu. aljabar, Kak. Ya. Matriks aljabar, aljabar Eh, linier kan. Ya aljabar mm-mm, linier kan. mm-mm. Kan Iya, permutasi, permutasi kan matematika diskrit. iya. Iya, Set. nyambung nyambung ke semuanya kan nyambung ya permutasi juga nyambung gitu kan karena ada polinom ya polinom ini P1 ya P1 itu Nggak artinya ada derajatnya geometri, Kak. satu Mm-mm. geometri ada sebetulnya cuman saya jarang kenalkan karena jarang jarang di ini ada geometri ada rotasi ada translasi jadi struktur aljabar ini apa ya saya memahaminya bahwasanya struktur aljabar ini eh, ini himpunan-himpunan di mana himpunan itu dioperasikan dengan sesuatu gitu. Himpunan kan banyak ya tadi kan himpunan ini ya himpunan yang tadi kita kenalkan ya. Ini masih mending gitu kan. Ada himpunan saya sih jarang jarang bahas himpunan geometri karena memang nggak keluar gitu di mana di mungkin karena teman-teman saya itu karena nggak ngerti gitu ke himpunan geometri jadinya pas UTS UASnya nggak keluar jadinya ya udahlah alhamdulillah gitu kan ya jadi nggak dibahas gitu sama saya. Padahal ada gitu himpunan geometri kan himpunan himpunan segi lima gitu kan dengan operasinya gitu himpunan segi enam gitu. Geometri juga pasti pasti ada gitu aljabar itu. Cuman saya tidak tidak sampai ke sana gitu. Apa mau sampai ke sana ya? Ya saya sih nggak menyarankannya. Eh, P1 ya ini P. Ada P2 ya. P2 itu ya berarti bentuknya bentuknya kuadrat ya. Jadi A0 tambah A1X ditambah A2X kuadrat gitu kan. A1, A2, A3, A1, 0. Eh, di mana ya A0, A1, A2-nya bilangan A0, A1, A2-nya bilangan real ya. Dan seterusnya ya, namanya himpunan polinom, himpunan polinom. Yang polinom juga kadang-kadang ya ada yang dimensi 2, derajat 2, ada yang derajat 3, derajat 4 dan seterusnya gitu kan ya. Ini saya perkenalkan dari derajat 1 dan derajat 2. Derajat 1 aja banyak ya, tak terhingga juga gitu. Derajat 1 pun banyak ya. Ada berapa polinom yang ini gitu kan bentuknya begini. Ya banyak banyak banget. Tak hingga gitu, ada tak hingga. Itu baru derajat 1 doang, baru belum derajat 2 ya. Derajat 2 juga pasti ada tak hingga banyaknya gitu polinom yang berderajat 2 gitu. Karena ya bilangan itu ya ada tak hingga juga. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak untuk himpunan doang ya? Baru himpunan saja, belum operasi biner ya. Ada pertanyaan terkait himpunan ya? Ada himpunan bilangan, himpunan partikel kartesius, himpunan modulo N, himpunan unit modulo N, himpunan matriks, himpunan permutasi, himpunan polinom. Ada juga himpunan fungsi ya, himpunan fungsi. Jadi fungsi-fungsi kan banyak ya. Ada himpunan fungsi, ada himpunan geometri ya. Ada himpunan geometri juga ada. Apalagi ya, Bar? Banyak ya, himpunan banyak, banyak banget. Ya, sampai sini boleh kalau ada yang nanya silakan. Oke, oke makasih. 21 lewat, oh 11.
Jadi nggak ada pertanyaan ya. Oke, terima kasih Akbar. Oke, untuk himpunan-himpunan boleh silakan. Ini dasar banget ya, dasarnya struktur aljabar itu himpunan. Enggak, kalau misalkan tidak ada, oke, terima kasih. Semoga pengenalan himpunan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak nyampe Sebelumnya, operasi ya. iya. Sebelumnya saya Oke, ucapkan terima kasih kepada Kak Agus Lamani karena telah menyampaikan materi dan juga terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Sebelumnya saya mohon maaf karena kurangnya peserta yang hadir maupun dari pengurusnya juga. Semoga hari ini bisa menjadi evaluasi bagi pengurus untuk kedepannya. Sebelum menutup acara pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa setelah belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum menutup kelas pada malam hari ini, kita lakukan dokumentasi. Saya serahkan kepada divisi PDD. Oke, teman-teman yang tidak berhalangan boleh on cam ya. Langsung aja ya. Satu, dua, tiga. Bentar. Sekali lagi, boleh ganti gaya. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Terima kasih kepada Kanada. Baiklah, karena rangkaian acara telah selesai dilakukan, marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya, Cynthia Erla, selaku MC, pamit undur diri. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ella, makasih Nada, Kak Agus dan teman-teman semua. Terima kasih Kak Agus dan semua pengurus.